Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, everybody. Kita ketemu lagi ya dengan saya Muhammad Ismail. Nah, di sini apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, uh, sebelum kita before we start the study, let's pray together. Let's pray. Amin. Okay. Before we open this materi, kita membahas terlebih dahulu materi yang telah saya sampaikan ya di pelajaran sebelumnya. Nah, apakah ada yang teman-teman masih ingat di materi pertemuan pertama kita pada materi evolusi? Ya, betul sekali. Nah, pertemuan pertama kita telah mempelajari dari pengertian dari evolusi dan juga teori-teori evolusi menurut para ahli. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak pengertian dari evolusi sendiri? Ya, betul sekali ya. Evolusi itu merupakan suatu perubahan makhluk hidup ya, makhluk hidup dari yang sederhana menuju ke kompleks dari generasi ke generasi hingga saat sekarang ini. Nah, kemudian ada yang masih ingat tidak teori tokoh-tokoh siapa saja ya yang mengungkapkan teori-teori dari evolusi? Ya, betul sekali ya. Yang pertama ada kita bahas sebelumnya, yang pertama ada Aristoteles. Nah, kemudian ada Lamarck, ada Darwin, ada Cuvier, ada Weismann, ada John Charles Davis. Nah, kalian masih ingat dong Darwin itu bisa di dunia evolusi, Darwin disebut juga sebagai bapak evolusi. Nah, tanpa basa-basi, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain games ya, bermain game tebak gambar. Oke, tebak gambar ini kita hanya senang-senang saja ya, tidak mengandung unsur apapun, tidak mengandung unsur promosi. Oke, langsung saja ya. Saya akan jelaskan petunjuk dari permainannya. Di sini mudah saja. Nah, kalian tinggal menebak dari petunjuk gambar dan juga petunjuk yang akan saya sampaikan. Nah, kalian kemudian saya akan beri waktu selama 5 detik ya, 5 detik untuk menjawab di bawah kolom komentar. 5 detik aja ya cukup ya. Nah, langsung saja ya, tidak selama-lama. Nah, kita masuk ke gambar yang pertama. Di sini saya hanya mencetakkan 2 gambar saja untuk merefresh otak kita agar kita tidak tegang. Gambar pertama. Nah, ini gambar pertamanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Itu ada hewan. Hewan itu di darat ya, di darat ya. Nah, hewan itu memiliki bulu berwarna putih dan juga berwarna hitam. Nah, kemudian hewan itu memiliki kaki 4 ya, 4 kaki ya, 4 buah kaki. Nah, menurut kalian hewan apakah itu? Nah, pasti bisa jawab lah, anak biologi gampang. Nah, saya beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Oke. Di sini kalau ada yang menjawab panda, selamat ya. Kita bisa buka dulu. Nah, yang menjawab panda, saya ucapkan selamat karena Anda salah. Oke, jawabannya benar di sini adalah, ada yang tahu hewan apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan tapir. Nah, tapir ini itu memiliki corak bulu warna putih dan hitam. Itu merupakan tapir khas dari negeri kita, yaitu tapir Sumatera atau biasa disebut dengan tapir Asia. Nah, tapi yang sedihnya keadaannya itu sudah mulai punah. Jadi kita harus menjaga kelestarian dari tapir tersebut. Nah, kemudian lanjut kita ke gambar yang kedua. Nah, kalian bisa lihat ya, sangat jelas gambarnya ya. Nah, di situ ada suatu bulu-bulu berwarna oranye. Nah, di sini saya beri petunjuk. Hewan tersebut memiliki 4 ekor, memiliki 4 buah kaki ya, maaf ya, 1 ekor maksudnya. 4 buah kaki, 1 ekor, dan merupakan hewan karnivora. Nah, saya beri waktu 5 detik. Itu mudah sekali hewannya. Bisa kita jumpai. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti paling pendapat kalian itu memiliki punya bulu seperti itu berarti singa ya.
Oke, selamat pada kalian menjawabnya singa. Kita buka gambarnya. Ya, betul sekali, Anda salah. Nah, gambar yang benar adalah seekor kucing yang sedang bercosplay menjadi singa. Cukup garing kan? Iya. Oke, teman-teman, semoga tadi cukup terhibur ya, dan jangan sampai ada yang rasa kesal gitu ya gara-gara tadi tebak gambar tadi hingga membanting HP-nya ya, jangan ya, jangan ya. Soalnya kita masih ada pelajaran lagi ke depannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada kesempatan ini, saya akan mengajak ke kawan-kawan sobat biologi yang budiman menuju terjun ke masyarakat ya. Nah, saya tanya kepada kalian ya, kalian itu pasti tidak asing dengan pertanyaan seperti ini. Duluan manakah antara ayam maupun telur ayam ya? Pasti tidak asing dengan pertanyaan tersebut ya. Ya, betul sekali. Jadi di dalam materi kita hari ini kita akan membahas atau menyinggung sedikit tentang pertanyaan tersebut. Nah, kita akan membahas apa? Iya, betul sekali, kita akan membahas tentang teori-teori asal-usul kehidupan. Nah, di dalam teori-teori asal-usul kehidupan ini terdapat 3 teori. Di sini yang pertama dari teori-teori asal-usul kehidupan itu ada teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori biokimia. Nah, ada yang tahu dari tiga teori tersebut? Tidak, Pak, belum tahu. Ya, emang belum diajarin. Oke, yang pertama ada teori abiogenesis. Nah, kalian tahu nggak dari kata-kata abiogenesis ini? Nah, pasti ada yang tahu ya. A berarti tidak, bio berarti makhluk hidup. Berarti abiogenesis adalah, ya betul sekali, 100. Abiogenesis merupakan suatu teori yang mengungkapkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Nah, dari teori abiogenesis itu terdapat ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis, yaitu salah satunya adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini dia melakukan percobaan pada suatu hari. Dia mengambil tanah dan dimasukkannya ke dalam wadah. Nah, kemudian tanah tersebut diberikan air. Nah, di dalam tanah tersebut muncullah cacing-cacing di dalam tanah. Nah, bukan cacing-cacing di perut ya, tapi dari dalam tanah. Cacing tersebut muncul dari dalam tanah. Nah, membuat Aristoteles itu berpikir bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup ya, berarti tanah itu tadi. Nah, kemudian selain Aristoteles juga terdapat 2 tokoh lagi yang mendukung teori abiogenesis, yaitu Anthony van Leeuwenhoek dan juga ada John Needham. Nah, Anthony ini dia itu berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup, yaitu dari air. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu Anthony ini melakukan percobaan terhadap air tetes hujan juga air rendaman jerami. Nah, kemudian kedua air ini ia amati di bawah mikroskop. Nah, kemudian ia melihat bahwa muncul suatu organisme yang bergerak di dalam air tersebut. Nah, beliau mengungkapkan bahwa berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup, yaitu air. Nah, kemudian ada John Needham tadi. Nah, John Needham itu percobaannya seperti ini ya. Nah, seperti yang ada di gambar di samping saya ya. Nah, di sini dia melakukan percobaan yang pertama, dia menggunakan air kaldu. Kemudian dia panaskan. Nah, air kaldu itu sambil mendidih, kemudian dia diamkan dalam keadaan yang terbuka. Nah, dalam waktu beberapa saat air kaldu itu menjadi keruh. Nah, ia berpendapat bahwa keruhnya air kaldu itu berasal karena adanya suatu makhluk hidup di dalamnya. Dan dia berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari air kaldu atau benda tak hidup atau benda mati. Nah, dari sampai sini teori abiogenesis sudah paham ya? Paham. Oke, lanjut kita ke teori biogenesis. Nah, sudah paham ya pasti ya. Biogenesis itu kebalikan dari abiogenesis, dari abio menjadi biogenesis. Jadi teori yang mengungkapkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Nah, dari biogenesis ini itu terdapat 3 tokoh yang mendukung teori tersebut. Yang pertama itu adalah Francesco Redi. Nah, Francesco Redi ini dia memiliki percobaan seperti berikut. Nah, lihat ya. Nah, percobaan ini apa sih itu, Pak? Nah, percobaan ini dia itu meletakkan potongan daging ke dalam toples ya. Di sini dia melakukan 2 perlakuan terhadap daging tersebut. Yang pertama,
dia menutup toples dan yang kedua dibiarkan terbuka begitu saja. Nah, beberapa saat terdapat lalat yang terbang di sekitar toples tersebut. Nah, kemudian beberapa hari kemudian pada toples yang terbuka itu terdapat belatung yang hidup di daging, dan yang pada toples yang tertutup itu masih tetap steril, tidak ada benda atau makhluk hidup yang hidup di botol tersebut. Nah, beliau mendapatkan menjelaskan mengungkapkan pendapat bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, yaitu bukan berasal dari daging atau benda mati. Ini dibuktikan bahwa makhluk hidup itu belatung itu berasal dari telur lalat. Nah, kemudian ada tokoh kedua yang mendukung teori biogenesis, yaitu Lazarus Spallanzani. Nah, dia melakukan percobaan seperti ini. Nah, ini dia percobaannya. Dia melakukan percobaan seperti John Needham ya, tapi dia melakukan percobaannya itu dengan menggunakan dua perlakuan. Yang satu itu botolnya atau tabungnya itu ditutup, dan yang satu dibiarkan terbuka. Dan beberapa saat setelah itu ternyata yang tabung terbuka itu menjadi keruh, tetapi yang tertutup itu tetap steril dan tetap bening. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, yaitu berasal dari udara yang masuk ke dalam tabung. Nah, dan sedangkan yang yang dalam kondisi tertutup itu tidak terdapat mikroorganisme atau makhluk hidup yang tumbuh di dalam air kaldu, dan bertentangan dengan teori dari John Needham. Nah, kemudian yang terakhir, tokoh terakhir yaitu Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Nah, di sini ada percobaan ya, itu sama-sama menggunakan air kaldu, akan tetapi dia menggunakan leher tabung berbentuk es ya, seperti leher angsa. Nah, kemudian dia biarkan dengan keadaan terbuka, dan lama kelamaan pada tabung leher tersebut itu muncul ya ada kotorannya seperti itu ya, seperti yang digambar. Nah, kemudian dia melakukan dua perlakuan, yang satu dibiarkan seperti itu, dan yang satu ia miringkan hingga menyentuh bagian tabung yang kotor tadi, dan kemudian dikembalikan lagi. Nah, dalam beberapa saat kondisi yang tabung yang miringkan itu air kaldunya itu telah terkontaminasi ya, menjadi keruh, dan menunjukkan ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Dan ini menunjukkan bahwa ia mengungkapkan pendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur, dan telur itu berasal dari makhluk hidup. Jadi kesimpulannya ia menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori biokimia. Nah, teori biokimia ini itu sangat unik ya. Dia itu teorinya berbeda dari dua teori di atas ya, sangat berbeda sekali. Karena teori biokimia itu mengungkapkan pendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari reaksi senyawa gas-gas yang ada di atmosfer. Nah, dalam teori biokimia ini terdapat tokoh yang mendukung teori tersebut, yaitu ada Oparin dan Haldane. Nah, kedua tokoh ini itu dia mengungkapkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari reaksi gas-gas metana, gas-gas karbon, gas-gas nitrogen, gas oksigen yang berkumpul pada suatu tempat yang disebut shock purba. Tetapi kedua tokoh tersebut, Oparin dan juga Haldane, itu dia mengalami kesusahan dalam menguji cobakan atau membuktikan teorinya. Ini karena mereka kesulitan dalam mencari kandungan yang pas, komposisi yang pas antara gas-gas tersebut hingga menciptakan suatu bentuk zat organik ya, atau makhluk hidup ya. Kemudian di tahun berikutnya itu terdapat tokoh yaitu Miller dan Urey. Nah, Miller Urey ini tuh dia melanjutkan teori-teori dari Oparin dan Haldane dengan melakukan percobaan. Nah, mereka ini biasanya disebut sebagai Miller dan Urey eksperimen ya, percobaannya. Mereka menggunakan eksperimen seperti ini. Nah, mereka menggunakan tabung pesawat ulat atmosfer ya. Nah, dalam tabung ini ia mereaksikan beberapa gas, yaitu seperti gas metana, amino, gas nitrogen, dan H2O dan hidrogen. Nah, kemudian gas-gas tersebut direaksikan dengan menggunakan energi listrik ya. Gitu. Nah, kemudian dalam beberapa hari dihasilkan bahwa
terbentuk suatu zat organik yaitu asam amino. Asam amino ini merupakan zat yang biasa terdapat pada tubuh makhluk hidup. Nah, jadi dia berpendapat bahwa memperkuat pendapat tentang teori biokimia ini, yang mana makhluk hidup itu berasal dari reaksi-reaksi gas yang ada di atmosfer. Nah, itulah dari beberapa paparan teori asal-usul dari kehidupan, teori asal-usul dari kehidupan. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 teori ya tadi ya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya himbau untuk teman-teman biologi yang budiman untuk klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, di situ kalian bisa sekalian absen dan mendownload lembar kerja siswa. Nah, di dalam lembar kerja tersebut terdapat diskusi kelompok ya dengan beranggotakan 4 orang. Nah, kemudian setelah kalian selesai dalam berdiskusi menjawab persoalan di dalam lembar kerja tersebut, kemudian kalian bisa kirimkan ke dalam WA group. Nah, kemudian kita akan melakukan diskusi bersama untuk membahas dari persoalan tersebut. Nah, kurang lebihnya dari saya, kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan keberkahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sobat-sobat biologi.